Halo, assalamualaikum. Saya Kali Setiawan dari Cuman Gitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang shape layer. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang transform, kita sekarang membahas tentang shape layer. Pertama kita bikin dulu new composition. New composition kita bikin sebagai presetnya pakai HDTV dengan resolusi yaitu 1920 pixel kali 1080 pixel. Ini standar ukuran untuk Full HD. Jadi kalau lihat YouTube, ini cara nyeting ukurannya. Yang full itu ada 1080p. Nah, ini pengaturan dari 1080p, yaitu detailnya adalah 1920 pixel kali 1080 pixel. Nah, itu dia. Lalu kita akan bikin shape layer. Ya, shape layer itu adalah kalau di tempat lain itu adalah elemen. Elemennya itu kita bisa bikin pakai standar yang disediakan. Ini ada rectangle yaitu kotak, rounded rectangle, jadi kotaan tuh ada agak berbentuk lingkar ya. Kita coba bikin. Nah, ini kalau kita klik keluar di luar, nah ini dia rounded gitu, bagian pinggirnya itu agak halus, jadi namanya adalah rounded rectangle tool. Ada juga ellipse, ya, ellipse, polygon, dan star. Nah, kalau kita drag masuk, kalau kita mau bikin shape layernya atau bentuk basic shape ya, standar bentuk ya. Shape kan bahasa Indonesia kan bentuk. Ini kita geser langsung ke sini compositionnya. Nah, kalau sudah kita lepas, nah otomatis terbentuk nih shape layer nih. Dengan shape layernya ini, shape layer group, di dalamnya ada konten, yaitu kontennya itu rectangle 1. Jadi kalau kita mau mengubah ini doang, bisa nih kita ganti bagian ininya doang, yang transform. Nah, ini kita lihat transformnya itu ada dua, yaitu transform dari shape layer utama atau grup shape layer ya. Saya fokuskan ini dulu. Ini shape layer ini ada dua transformnya, yaitu transform dari grup shape layer. Nah, ini ada juga transform khusus rectangle 1 ini. Jadi kalau kita mau bikin dua shape layer, dua kotaan dalam satu shape layer, itu bisa dimungkinkan. Contohnya kita mau bikin persegi panjang dan juga lingkaran. Nah, ini pastikan ini masih terklik ya atau tersorot. Nah, kalau masih tersorot seperti ini nih bisa. Nah, ini harus pencet shift pada keyboard lalu baru drag. Nah, ini untuk membuat agar bentuknya lingkaran bukan oval. Kalau kita cuman klik drag gak dipencet shift, dia akan membentuk oval seperti ini. Itu dia. Nah, masing-masing antara rectangle dan ellipse itu ada transformnya, yaitu kita bisa ubah secara individual. Kita juga bisa animasikan karena tersedia stopwatch di sini. Kita bisa animasikan juga ellipse dan rectangle. Tapi kalau kita mengubah transformnya di bawah ini, berarti akan terpengaruh ke dua-duanya, yaitu lingkaran dan juga persegi panjangnya itu akan terpengaruh. Kalau kita coba di sini, dia akan tampilannya akan berubah. Kalau kita geser-geser dan pindah, dia akan pindah semuanya. Kalau kita mau ubah lingkaran ini, mau kita geser ke kanan, ya udah kita fokus di ellipse, lalu kita pilih transform dan juga kita ganti positionnya. Nah, ini dia. Itu untuk transform. Nah, sedangkan di shape layer itu ada beberapa properties, yaitu ada ellipse path, ada stroke, dan fill. Nah, kalau fill ini adalah warna utama, warna di dalam ini. Kalau ini rencananya kita mau ganti menjadi warna merah, ya udah ini color di fill ini kita ganti warnanya menjadi merah. Nah, ini dia ganti merah. Kalau kita mau ganti semua, umpamanya secara keseluruhan kita ganti, ya udah kita ganti ke fillnya ini, kita hidupin
lalu stroke-nya kita juga hidupin. Nah itu dia stroke. Kalau kita mau matikan stroke ya tinggal di offin aja, silang. Nah itu stroke-nya akan hilang karena kita sudah menentukan warna fill utamanya bentuknya seperti itu. Tapi kita mau pengen ganti secara individual, ya udah kita ganti aja lagi di fill ini. Lalu ada kalau rectangle ada pilihannya. Kalau rectangle path kita coba masuk ke dalamnya, dan di sini ada disediakan size, yaitu ukuran. Nah ini ukurannya kalau kita geser-geser dia akan scale semuanya antara kanan kiri dan atas bawah, terscale, terbesarkan semua. Kalau ini rantainya ini dimatikan, dia akan membesar sesuai dengan XY nya. Nah ini kalau kita mau pindah besarkan yang Y doang, ya udah ini seperti ini, karena kan X adalah kanan kiri, Y adalah atas bawah. Perlu diingat itu standar dari animasi ya, X, Y, Z. Kalau Z untuk kedalaman sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang transform. Lalu kita mau ganti position ya bisa juga kita ganti sesuai ini. Nah kalau ini kan pakainya rounded ya tadi bikinnya. Nah rounded ini agak rounded nih. Rounded nya ini kalau kita tambahkan juga bisa nih, roundest nih di sini. Nah ini agak lembutkan di sini sehingga tampilannya akan seperti ini. Kalau kita geser, nah ini itu dia. Kalau kita kecilkan seperti ini ya akan lembut. Bagian kotakannya yang paling kanan kiri atas bawah itu lembut, jadi agak melingkar, round gitu. Jadi kalau kita gedein semua, kita akan menghasilkan seperti kapsul gitu ya. Itu dia contohnya. Jadi kalau mau membuat kapsul bisa menggunakan persegi panjang, namun roundness-nya bisa ditinggikan. Itu untuk rectangle path. Nah di ellipse juga ada ellipse path. Nah ellipse path di ellipse path itu cuman ada size aja, yaitu ukuran, bisa di scale, dan juga untuk position aja. Nah ini untuk shape layer yang ada, yaitu kita bikin dari sini. Kita bisa juga membuat shape layer sesuai dengan bentukan kita sendiri, keinginan kita sendiri, yaitu pakainya adalah pen tool ini. Ini kita klik pen tool, jangan lupa shape layernya masih diklik, lalu kita klik sesuai keinginan kita, bentuknya akan bebas. Nah ini cara membuat shape tapi sesuai dengan keinginan kita itu menggunakan pen tool yang ada di sini. Nah itu dia. Nanti kalau kita cek lagi, dia akan menghasilkan nama adalah shape 1. Nah ini shape 1, ellipse dan rectangle ini juga bisa kita namai. Nah ini kalau kita mau namai biar nggak bingung ya, kita tinggal klik lalu pencet enter pada keyboard. Nah tinggal kita namai adalah kupat umpamanya. Nah itu dia cara menamainya. Nanti di sini juga ada path nih. Pathnya ini kalau ini bisa dianimasikan. Sebenarnya yang ada stopwatchnya bisa dianimasikan. Shape yang dibuat dari pen tool kita hanya bisa menganimasikannya. Contoh, kita akan animasikan pada 2 detik akan bentuknya seperti ini, lalu pada detik ke 0 kita ubah nih bentuknya. Caranya klik 2 kali. Caranya klik. Nah ini kita ubah bentuknya, kita bentuk dari kecil gitu ya. Nah kalau kita play dari detik 0 ke 2, kita pencet N dulu, kita klik play pada spasi pada keyboard, dia akan membentuk animasi sederhana seperti ini, membentuk dari bentuk yang kecil menjadi besar. Seperti itu fungsi dari pen tool atau shape layer menggunakan pen. Itu dia. Lalu kita juga bisa bikin outernya.
kita bisa ganti, dan kita masih banyak yang bisa dicoba-coba nih. Ada line cap, ada dash, tapi itu standarnya sih itu sih. Ada path, lalu kita mau ganti warna bisa, pasti warnanya masuknya di fill, masuk ke fill, lalu kita ada pilihan warna, kita klik aja dan kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Itu dia tentang shape layer, perkenalan tentang shape layer, dan hal-hal itu udah bisa kita maksimalkan. Kita bisa animasikan juga. Kalau kita mau animasi bareng-bareng, berarti kita masuknya ke shape layer utama ini, lalu masuk ke transform. Kita animasikan dari detik ke 0, kita posisinya segini, lalu detik kedua kita geser ke kanan. Nah ini dia. Kalau kita animasikan, dia ada kombinasi antara animasi yang ada di kupat dan animasi utama yang ada di shape layer 1. Itu dia standar cara penggunaan dari shape layer. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung komen, dan terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.